Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas permasalahan tentang soal PPG. Di sini ada soal yang pertama, dalam sebuah pembelajaran tentang bentuk aljabar 2A tambah 3B diilustrasikan oleh siswa sebagai jumlahan 2 buah apel dan 3 buah jeruk. Siswa lain mengilustrasikan jumlahan dari buah apel yang berada pada 2 kardus besar dan 3 kardus kotak kecil. Tindakan yang tepat yang dapat dilakukan oleh guru untuk menangani perbedaan pendapat siswa tersebut ialah, nah, di sini itu ada ada keterangan bentuk aljabar, yaitu adalah 2A ditambah dengan 3B. Jadi ada dua variabel, yang pertama variabel A, yang kedua adalah variabel B. Nah, dari variabel ini nanti bisa diilustrasikan untuk siswa yang memisalkan sebagai 2 buah apel, berarti variabel A itu dimisalkan sebagai buah apel. Sedangkan yang 3B itu 3 buah jeruk, jadi di sini variabel B itu dimisalkan sebagai buah jeruk. Nah, kalau siswa lain yang mengilustrasikan tentang 2 kardus besar dan 3 kardus kotak kecil, ini penjelasan ilustrasinya ini salah. Kenapa salah? Karena kalau kardus besar ini kan tidak bisa dikatakan sebagai sebuah variabel. Nah, kalau kardus besar itu belum tentu isinya ada apel, ada jeruk, bisa jadi isinya kedua buah itu. Nah, jadi kalau ada siswa yang memisahkan sebagai 2 buah kardus besar itu sebagai 2A dan 3 buah kardus kecil itu sebagai 3B, itu tidak boleh ya, salah. Jadi di sini untuk menjawab pertanyaan tersebut, untuk yang pertama menjelaskan bahwa kedua jawaban tersebut benar. Ini bukan jawabannya. Kenapa? Karena ada salah satu siswa yang jawabannya benar dan ada siswa lain yang jawabannya salah. Kemudian meminta siswa untuk melihat kembali tentang definisi variabel. Nah, kalau ini terjawab karena 2A ditambah 3B itu kaitannya dengan variabel. Jadi kalau menjawab soal tentang ini berarti siswa harus melihat kembali tentang definisi variabel. Jadi untuk yang jawaban B, yang ini yang benar. Kita lanjut soal yang kedua. Diketahui barisan 1/2, 1/4, 1/8, dan seterusnya. Tentukan suku ke-8 barisan tersebut. Dari pilihan jawaban berikut yang merupakan pengecoh yang kurang tepat. Nah, menurut saya yang kurang tepat itu adalah jawaban yang E. Yang E itu 1/2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 dan seterusnya. Yang ini adalah pengecoh yang kurang tepat. Karena kalau kita buat jawaban yang seperti ini, jelas anak-anak itu pasti menjawab, oh ini ternyata bukan jawabannya. Nah, kalau yang tepat itu bisa 1/128, 1/256, 1/512, atau 1/1024. Jadi pengecoh yang kurang tepat itu yang sesuai adalah jawaban yang E. Ini yang E. Lanjut soal yang ketiga. Diketahui bahwa pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain dalam segitiga tersebut. Soal yang paling cocok untuk mengukur penguasaan konsep tersebut adalah yang pertama, ini berkaitan dengan sebutkan 3 bilangan yang merupakan triple Pythagoras. Nah, kalau ini nggak bisa dipakai untuk belajar tentang segitiga siku-siku, karena di sini hanya disebutkan 3 bilangan yang merupakan triple Pythagoras. Dan di sini pertanyaannya adalah tentang segitiga siku-siku.
Jadi ini bukan. Yang kedua, suatu segitiga ABC mempunyai sisi 12, 13, dan 15. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? Kalau dikatakan segitiga siku-siku itu biasanya berlaku triple Pitagoras. Jadi kalau 12 kuadrat ditambah 13 kuadrat itu nilainya bukan 15 kuadrat. Jadi ini bukan jawabannya. Yang ketiga, suatu segitiga ABC mempunyai sisi A sama dengan 2, sisi B sama dengan 3, dan sisi C sama dengan 25. Apakah C ini merupakan sisi miring segitiga tersebut? Nah, karena sisi C ini lebih besar, lebih panjang dari sisi A sama B, maka sisi C ini bisa dikatakan sebagai sebuah sisi miring pada segitiga tersebut. Jadi, untuk pertanyaan soal nomor 3, jawaban yang tepat adalah yang C. Jawaban yang tepat adalah C.